YouTuber juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang masih banyak senantiasa memberikan kita nikmat yang banyak. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Matali, Mama Mega, ada Bapak Mega tadi bersambut di Muncak. Ini RT baku dekat Matali Bubunian, tapi bukan nanti di Arab. Pak Adam Nasine juga gitu. Waktu menaikkan ibadah haji. Bapak Haji, Ibu Aja, tokoh-tokoh masyarakat, pegawai syar'i, barangkali ada para pejabat, mohon maaf ya kasih menghafal yang tamai, dan kita dan semua yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita ambil sedikit topik, memang banyak nih Pak Haji dan Mas Naik, ini topik saya siapkan cuman keluarga ahlu dukano siap deman kong kaanan. Jadi kemudian di kamu populangkan cara makayonin makanan sinadian keluarga. Badia murid mutumpingin sama kan minta lain. Tentu kita tinggal boleh juga minta. Empat topik jauh kurang mau bahas empat topik. Topik pertama Bapak Ibu rahmati Allah, orang yang berduka atau yang meninggal. Ingat bahwasanya bekal orang meninggal ini ada dua, amalan baik dengan amalan buruk. Semua orang suka mau kembali kepada Allah membawa amalan baik, semua suka begitu. Tapi amalan buruk orangnya hanya tidak suka, tapi Allah bilang mesti bawa. Jadi via boromo natun, baik orang pe hablum minallah dengan hablum minan nas, dua itu sama-sama membawa. Maka intau ada yang matoi. Nabi bilang, kalau semua meninggal orang, semua tak berarti di pahala. Semua boleh minta tambah kecuali tiga. Ila matal insan ingkoto amalu ila mintalah. Kalau manusia semua mati, semua meninggal, maka di pahala so terputus kecuali tiga. Terputus itu ini artinya Ustaz. Artinya orang kalau semua mati, semua boleh mau bertambah pahala. Dikubur dia semua boleh berzikir, ini boleh baca Al-Quran, bersolat, berpuasa, so bukan ditambah. Itu artinya sudah bertambah pahala. Kecuali tiga. Nah, tiga ini pahala orang mati masih minta tambah. Ini kurang fokus. S-I-D. S sedekah, I ilmu, D doa. Ini orang bahas rabu-rabu. S sedekah. Nah, Bapak Ibu dalam hati Allah, orang mati masih boleh bersedekah, kuning boleh. Kecuali dia masih hidup. Jadi kita tanah anubiak Pak, orang yang masih hidup, sedekah itu dalam hadis ittaqun nar walau bisyikki tamro. Takutlah dengan neraka walaupun cuma bahas sedekah dengan sepotong kurma. Kalau you tahu tuh kurma, pasti sama orang pernah makan. Belum pernah ke Arab, pasti pernah makan kurma. Itu kurma di model Nabi bilang, takutlah dengan neraka, artinya bahas sedekah, biar cuma sepanggal kurma. Jadi Bapak Ibu, salah mau bahas sedekah nanti banyak harta. Kita mau bahas sedekah nanti satu karung beras. Ya enggak. Setengah kilo harus juga bersedekah, kasih pada tetangga. Nyanakan cuma karung-karung. Setengah kilo atau 1 pon, 1 kilo. Malu suruh antar pak anak-anak di orang-orang susah di tetangga, orang-orang miskin. Jadi pahala. Sedangkan sepanggal kurma boleh. Nah, tuh ada mana yang memanggil masiki. Ya tahu ini Matali di masjid ini kancang-kancang di apa aja kotak Jumat. Yo tingkatkan lagi. Apa mau memasiki mau Jumat, mau diakon onudun, duit umum kongkas, oleh poriupa, kasih lele. Karena itu barang doi itu, orang mau Jumat ini 1 bulan cuma 4 kali. Kalau paling tinggi 5 kali. Ya duit kalau 1 kali datang 10.000, 1 bulan cuma 50.000 paling tinggi orang kasih sedekah kepada Allah. Contoh itu 1 orang. Kalau ada kerusakan di masjid, itu mau ganti akun orang peduli, mau ganti lampu, mau ganti lighting. Selama benda itu mau beli sajadah, mau ganti karpet. Selama itu benda itu masih ada di masjid, orang berjalan terus pahala, tak tambah terus pahala. Biar orang semati. Nah,
Tapi jaga evaluasi sedikit, merasa sendiri orang. Jangan sampai mau diumumkan di masjid, masukkan kotak amal hari ini di Masjid Asyakirin atau Masjid DC Manopo berjumlah begini. Mungkin 400.000, 600.000 misalnya. Terus orang bilang cuma sedikit. Orang bersalah sendiri, orang di masjid sendiri. Jadi kasih lebih-lebih. Jangan orang mau putar ikon pulsa banyak sekali. Putar ikon gaul bagi yang suka merokok, ini mohon maaf. Di rokok nih mau lagi yang kristal mesti ditaburin 35.000. Keadilan saya mau di Indomaret. Saya coba tengok pas mau bayar, saya coba lihat rokok bukan. Ini harga rokok 30.000, 35.000. Surya di Samsu, malah ada yang lebih jago-jago lagi Pak Haji. Surya yang di Samsu ada lagi lebih mahal nih. Kok merek-merek apa? Terkadang saya mau itu batanya di kasir, dek. Itu harga rokok itu 40.000. Oh iya. Kalau 2 kali, 3 kali, 3 bungkus satu hari 100.000. Satu hari 100.000 kali 30 hari 3 juta. Untuk orang mau kasih Pak Allah cuma 20.000. Bahkan ada yang mau Jumat masih ke bawah 2.000. Banyak ya? Ya boleh kopi apa? Mungkin main jamaah boleh kimuin no BTM eta piin lokan na abu tanong rondi gitu. Jadi kitin stokon aspal bu binuit bu dan aku masih. Tapi yang ada di sini. Di Boltim saya nyara muncul kampung. Saya pernah ceramah di Boltim, mau begini suasana takziah. Kalau saya motivasi untuk sedekah di masjid, contohnya salah satu contoh. Pas habis itu sambutan dari Sang Adi. Ini Ustaz coba sindir ke orang di masjid. Dia tuh takut. Saya bilang dia. Jadi dia bilang Ustaz terima kasih. Ustaz orang di masjid induk di kampung ini, saya nak mau kampung ya. Pokoknya di Boltim. Kau bintang mau Jumaat, yo rekingan mau nikin duit, kau menu 30.000. Sambil. Bodoh tanya nak ini cari bulu yo tanyon. Nah berisibu binakin tutup busuk untuk apa lamari. 30.000 loh masjid induk di kampung itu. Kok di sini bukan di Boltim yang kasana itu, di sini. Jadi kita suami minta anda mata hidung kita mau balik tehel, mau balik semen, mau balik toga, itu langsung mati pahala berjalan terus dalam orang bermanfaat. Sedekah jariah, termasuk sedekah jariah ibu-ibu yang merugi mau murapun pampai. Siapa mama so 50-an masih rajin batanam, tadi batanam pisang. Siapa istri bilang, buat sekali batanam nenek kadil. Siapa mama, lagi orang tuh hobi batanam. Dia bilang begitu. Dalam hadis, tanaman yang orang makan dimakan orang lain, orang pe anak, orang pe cucu orang lain, maka orang yang bertanam ini biar dia di kuburan mati tetap pada pahala. Bahkan burung-burung mau makan, tinggal ada ragapan, tetap dapat pahala. Bila biringan ini tahu, pahala doang. Tapi Ustaz mau mambiring lain, dia mambirin tau mo yayin, naabi ko diyo ko na. Kung pastil, matuain mo piring bunganya urut na pambiringan. Dosa bagi yang mau mambiring dan pahala bagi orang yang bertanam. Jadi kalian lebih mau murah itu biar ini mau guyang. Orangnya nak mau nikmatin, orang pe anak cucu, burung mau makan, semua jadi pahala. Baik, itu yang namanya sedekah. Jadi tanah biar poin kita boleh apa ayat ini berkaitan dengan pahala, kasih keluar itu sedekah karena itu akan menjadi pahala buat orang biar orang sudah meninggal. Tanah wakafkan 1 meter, ini packing block besok-besok orang mau kasih lebar nih. Rumah ambil 1 meter kiri kanan. Pokoknya kasih aja karena itu mau jadi pahala. Orang lalu lalang, motor, orang bajalang, muslim, non muslim, jadi pahala bagi orang bersedekah. Sedekah jariah. Bawa nudun kedua tak kayaknya. S baru I, kalau nudun I ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, orang pe anak kalau nyanda orang pergi mengajar di luar, minimal orang pe anak cucu lagi. Tetangga pe anak. Duduk mau zikir, bagaimana basolat, baku bawa di motor, kalau ada kotak amal kasih 1.000, kasih 2.000, dia isi di kotak amal. Kasih lagi dia bersedekah, gitu. Pada teman beli kue kasih lebih biar cuma 2-3 kasih pada teman, laki bersedekah, ilmu. Maka ketika orang mati, ilmu ini tentang puasa, sholat, wudhu, orang ajarkan pak anak-anak, pun orang amalkan, maka orang dapat pahala.
Orang semati Ustaz, tapi orang dapat pahala terus. Karena orang pe anak cucu, orang pe ponakan, orang pe tetangga buat terima ilmu dari orang, kalau dia amalkan, orang dapat pahala. Anak-anak itu basambayan, pun orang lelaki basambayan. Dia basambayan 5 waktu siang hari malam. Orang aindon kinubur, aindon bineton menaik kuburan, tetap pada pahala dengan anak ini mengamalkan tanpa mengurangi dari pahala. Baik. Jadi itu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baru yang ketiga, SID. D kata doa anak soleh. Nah di sini Bapak Ibu dalam hadis disebutkan doa anak soleh, berarti kalau mama papa meninggal yang boleh mendoakan cuma anak. Tapi dia maknanya luas. Boleh suami mendoakan istri yang sudah meninggal, boleh sebaliknya istri mendoakan suami yang sudah meninggal. Atau orang tua berdoakan pak anak, anak berdoakan pak orang tua, tetangga berdoakan tetangga. Yang di sini Mengondo, yang di sebelah Gorontalo, yang di sebelah Jawa, yang ada hubungan pertalian darah. Tapi namanya sama-sama Islam, boleh saling mendoakan. Yang begini sama-sama Islam. Ustaz ya, mau doakan non-muslim, 2 syarat. Pertama, mendoakan doa kepada non-muslim boleh asal dia masih hidup. Entah dia keluarga, entah dia teman. Ya Allah, dia non-muslim tapi dia pambai, ya Allah. Mudah-mudahan engkau berikan dia hidayah mau masuk Islam. Boleh. Orang doakan dia dapat hidayah masuk Islam. Orang doakan dia aman ketika dia mau pulang di kampung dia. Karena dia non-muslim tapi baik. Orang doakan dia dapat rezeki. Boleh. Selama dia masih hidup. Yang kedua, kalau non-muslim, I don't know dia. Dia meninggal dalam keadaan non-muslim, boleh kita mendoakan. Karena Nabi mendoakan dari paman Abu Thalib, turun ayat surah At-Taubah. Maka Nabi waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Yang tidak layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan non-muslim setelah mereka meninggal dalam keadaan non-muslim. Jadi begitu. Jadi doa. Jadi Bapak Ibu, orang ini semua rata-rata seorang keluarga yang meninggal. Kalau bukan orang mama papa ya nenek tete, atau orang PKK adik, atau orang tante om, dan di antara mereka ada yang kasihan kok berjasa sekali buat orang. Mungkin itu poin saya soal mau luka kinato, mau mimpi kinato, yang dia paling pokok itu report mah. Sambut. Nah, jadi dia paling pokok yang tak report, asal pakai ambanut dia tuh mau tahu. Jadi orang ini masih orang petante, tetangga ada jaga-jaga kasihan. Orang meninggal tuh orang doakan dan doa mau sampai. Sekarang Ustaz, ada cara mau doa orang meninggal. Cara berdoa apa orang yang sudah meninggal paling mau gampang kumpulin sambayang. Doa yang meninggal ini orang keluarga anggota. Mendoakan pak orang yang sudah meninggal paling gampang di dalam sholat. Makanya atas totuumu tadi kongurangan atau yang so meninggal betul-betul sayang, yuk aiden sambayang doakan pada tiap hari. Jangan cuman di mulu sayang, ya kamar sedang sambayang kita berdia. Ada begitu di kampung sebelah, di kecamatan sebelah. Tutup di mau tadi ke mamanya sedang kayak acara yang mau siapa pemain mau menyanyi lagunya Mama kembalilah padaku. Kenapa akatu sulitumu tapi kunggurangamu yo sambayang buku doaan kemudian sujud. Kok ada jasa sambayang bagaimana sayang ke orang tua. Jadi sambayang 5 waktu sholat sunnah di dalam sujud doakan subhana anudorin doanya mau sujud dari pukul terus subhana rabbiyal a'la 1 kali wajib, 2 ketiga sunnah. Makanya kamu tarawih imam dari Morin Royot mako ya tak harung permintaan cukup itu. Cukup makanya kamu tingkat berdoa di situ di sujud karena sujud itu dalam hadis Nabi bilang sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah maka ketika hamba itu sujud. Jadi bahasa gampang itu seorang hamba yang paling dekat dengan gubernur harus pergi di kantor gubernur, dekat dengan presiden pergi di istana negara. Maka dekat dengan Allah, pohon sambayang bawa kamu sujud, doakan orang hajat dunia akhirat ya Allah. Tapi anak ini semua kuliah butuh biaya, bukan yang kedua itu mau SMA,
Buka 3 itu mau SMP, bunain kali maka 6 ke 7 laktogen belakin memang memahal dengan bunain di 02 terus padangan jika pokok binutin kayak bulura minta Pak Allah curhat ya Allah, tambahkan rezekiku ya Allah, sesuai rezeki hamba ya Allah. Dan doakan orang meninggal ya Allah, saya suami ya Allah meninggal, saya istri, saya anak ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ampunilah dosa-dosanya, terimalah seluruh amalnya, luaskanlah kuburnya. Itu diisi di doa jenazah, luaskanlah kuburnya, maka doa itu akan sampai. Dia dikubur, orang di rumah, orang di masjid, tiap hari 5 waktu, bayangkan orang sama belum kok dia, belum Pak dia, belum duha, kalau tiap hari orang kirimkan, ibarat orang yang ada di tempatnya dan makanan pun saumu atau dari makanan banyak sekali, ini terasa bahagia. Dan dosa orang yang meninggal itu akan terhapus, tak kurang, tak kikis berkat doa orang masih hidup. Bayangkan kalau ada suami meninggal, ada laki-laki pun dia meninggalkan istri, anak, kalau sama-sama berdoa 5 waktu, maka tiap hari orang kirimkan doa untuk orang meninggal. Betapa mujurnya orang tua itu. Disebutkan dalam hadis, pas dibangkitkan waktu meninggal orang ini banyak dosa dan dia tahu dia banyak bakalan masuk neraka dengan dosanya yang banyak. Dalam hadis ketika dibangkitkan, anna lihada, kita sholat ini, kita berdosa banyak waktu meninggal, dia sudah ada tapi dosa. Allah bilang, hada fi istighfari waladi, ini karena doa ampunan mengenai anak. Jadi ikin minatoy tutup pimantoy dosamu si moro di poro tutupi manuk, moro di mau masang kompor kas, mau potawin minuman, anu pada manin tahu ya, mau nyatum mengirim komputer doain tahu, enggak, mantu dosamu. Cuma si adik pun alhamdulillah dinidikmu kon mau sambayang doakan. Jadi nodet noyuyuin dosamu. Dosamu habis menipis, tapi tobatin dia, tapi mau mengkol kain tauin, dia kino doaan. Mau yang mengirim komputer, dia pakai doaan, no kiamat don, mulai nanti ke adikmu doakin. Jadi bisa saja dengan doa orang masih hidup habis dosa orang yang meninggal. Makanya orang ke anak cucu, suku tundupain cara mendoakan ke orang mati. Walaupun dia tidak mau masuk di pesantren. Jadi SID, SKP Nudun. Sedekah termasuk kuburan. Berkaitan dengan palas kuburan, mungkin ada yang ingin bersedekah, karena sedekah ini macam-macam. Ada yang menyedekahkan makanan, ada yang menyedekahkan jasa. Jadi otot gede tenaga yang dikasih sedekah di kerja bakti dan lain sebagainya. Ada yang menyedekahkan makanan, ada yang menyedekahkan bidang tanah, termasuk masjid, termasuk tempat lahan pekuburan. Disedekahkan, dia wakafkan, maka ini semua akan jadi saksi di akhirat. Semua yang orang sedekahkan akan jadi saksi di akhirat bahwasanya untuk tuin kita naah dia telah menyedekahkan aku sebagai tanah di masyarakat. Maka semua jadi pahala. Sedekah baru ilmu. Yang ilmu yang bagus-bagus, tunjung sampai anak-anak berpuasa. Termasuk ini, so tinggal berapa hari ini Idul Adha. 1 hari sebelum Idul Adha ada puasa. Puasa Arafah. Pahalanya menghapus dosa 2 tahun. Dosa setahun yang lalu dan dosa setahun ke depan. Itu hadisnya jelas tuh. Wasyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, dan pahala puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, dosa setahun lalu dan dosa setahun ke depan. Nah, ini termasuk ilmu. Orang sudah pada dengar kemarin dia main barai, kemudian itu bangun keluarga, ini puasa Arafah keanta yang 1 hari sebelum Idul Adha, jadi pahala menghapus dosa 2 tahun. Orang mau bilang bahasa Indonesia, bahasa Mondo, orang yang di rumah berpuasa karena cuma orang kasih sampai, dia berpuasa dapat pahala, orang berpuasa dapat pahala, dan orang dapat pahala dari dia puasa. Kenapa? Karena ilmu. Orang anak kasih sampai dia bikin, orang dapat pahala tanpa mengurangi pahala dia. Jadi dia murid kepada potong keluarga. Yang penting ilmu yang baik-baik, dia ambil takailah ilmu. Contoh tetangga lupa itu motor, terus nampuk tinggilannya. Oh, lihat sindoin kiriman pin. Begitu. Dia bahagia di suaminya tidak mampan, 3 aib badannya. Bagi di istri. Di istri lagi aib badannya, mungkin zikir pagi petang, jadi anak dia.
Begitu. Nah, ini ilmu yang tidak boleh karena dalam agama Islam haddus sahir dorbatun bisayf. Hadis hukuman bagi orang yang mau menggaing ditepas lehernya dengan pedang. Tapi dia mandi musim mana karena komakari mau antok dia mandi. Aku kenami Ustaz tidak pin ko nami kecuali ko lorong-lorong. Tapi nyata ada ini sebagai bahan pengetahuan orang. Jadi ilmu, ini ilmu pira, ini ilmu moromo yang moromo dikatulun. Jadi tulan ini mau tahu mau begitu lingkarku yang sifatnya mengucuk minta dan ilmu judi, naik tundun. Cukup Anda yang tahu. Si akan tundunmu mau adik minta, maka ketika sudah mengamalkan orang somati selalu kiriman menen dosa. Sing kita yang suruhnya, kita yang gurunya. Jadi untuk tundunnya hati-hati. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu. SID, D pakai nonton doa. Jadi I pakai nonton. Iya Bandung. Ada Mama Andung. Oh enggak. Benar. Semoga Allah tempat cari tempat yang baik insyaallah. Ada ayam anak-anak 3 atau 4 tadi? 3, cucu 4. Maka anak-anak cucu ada juga keluarga nenek 2 main sampai ya kumpulin sujud selain onodon doakan. Ustaz mau tahu untuk mengondo mau doa kumpulin sampai yang mau tahu. Yang penting bacaan pemain ketua doa sujudnya. Menurut sakena Subhana Rabbiyal A'la. Kalau mau doa untuk orang, untuk anak-anak yang masih hidup dan yang meninggal. Mau tahu itu mengondo. Boleh, karena ulama bilang tidak semua muslim di muka bumi ini tahu bahasa Arab. Banyak orang yang tahu bahasa Arab. Jadi doa orang yang meninggal, ya Allah luaskan kuburnya, ya Allah ampun dosa-dosanya, terimalah seluruh amal ibadahnya. Itu mau sampai tiap hari. Yang pertama, kedua, sholat jenazah. Bapak Ibu, hormat karinain, saya pernah berapa kali sholat di jenazah di masjid di Cimanopo, alhamdulillah banyak. Tapi perlu lagi orang tambah nih yang masih malu-malu mau sampai jenazah, udah gabung pas sampai jenazah. Yang SD SMP toko ini, atau sampai anak SD SMP anak itu masih SD kelas 3 dengan kelas 5 SD. Saya juga bawa pergi sholat jenazah. Saya orang terbiasa dan orang mati ini butuh pahala. Nah sekarang orang mau singkat, oning gunanya ke intau minatoi, oning gunanya ke intau tanah musuh sambayang. Boleh ada cara mau guide sholat jenazah. Boleh tak 5 menit? Boleh, dia kali mau tumpingin gue nih tuan di atas. Jadi pertama, pahala bagi orang yang meninggal. Orang gunanya apa intau minatin sampai yang intau no biakpa. Orang yang sudah meninggal Bapak Ibu, dalam hadis, ma min muslimin min rajulin muslimin, tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali doa 40 orang ini akan memberikan syafaat kepada orang mati. Onin arti syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Jadi di akhirat nanti banyak yang memberikan syafaat. Syafaat itu datang dari Al-Quran bagi orang yang baca Al-Quran. Dari puasa dalam hadis memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang berpuasa, termasuk orang muslim sesama muslim akan memberikan syafaat atau pertolongan tapi sesudah izin dari Allah. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Kursi. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali sesudah izin dari Allah. Jadi izin dulu dari Allah, izin dulu. Kalau Allah bilang iya baru iya. Nah, termasuk syafaat bagi orang mati adalah 40 orang yang menyolatkannya. Makanya pokok antuk ilmu sampean. Karena makin banyak orang yang menyolatkan orang mati, maka mereka asal lebih dari 40 akan memberikan pertolongan kepada orang mati ini. Doa akan memberikan pertolongan pada dia. Makasih yang kalau nyenak mau sampai 40 orang. Kemarin Pak Bupati Bolmong ini Pak sebelumnya Pak Salihi. Pak Salihi kan? Yang sebelumnya. Pak Salihi sebelum jadi bupati beliau haji dan saya kenalan dengan Pak Salihi di Mekah 2010 kira-kira. Sebelum beliau jadi bupati. Intinya di situ saya kenalan dan pulang kadang-kadang libur saya pulang ketemu dengan beliau.
Pernah di Lolak, saya tak mau cuma kampung, pokoknya pembagian tua. Ramadan saya ada di situ. Pas ada meninggal, tetek-tetek banyak orang. Yang meninggal tetek-tetek, banyak orang, banyak sekali orang. Saya hadir, Pak Salih juga hadir. Bawa puasa, mau sampean kembali. Pasin mau sampean dong di kata-kata penyampaian. Waktu sampean jenazah masuk, ya salam. Kuku antein tahu, banyak sekali orang. Karena Ramadan, punya meninggal orang tua, banyak pergaulan luas. Nah, ada nutum sampean kumpul malnya berapa sampean? 4 orang. 4 orang. Jadi saya bilang ya salam. Jadi pengalaman kenatun. Pokok ante mau sampean karena kalau orang sampai 40 orang itu pun tidak menyekutukan Allah, maka akan menjadikan syafaat pertolongan bagi orang mati. Lebih banyak lebih bagus. Jadi mulai masalah, mohon maaf yang keluarga minta menyatakan mau lino oyak kan mau sampean itu mau oyak atau motor surga mau oyak bit. Atau motor darah tidak mau oyak. Ada pun wudhu pembarai mamangnya menukun kolek ke pebundayan pemunung kotak amang orang meninggal kemudian kolek tidak bunga jadi pos sambayang teman, pos sambayang itu yang pertama, jadi manfaat bagi orang mati. Yang kedua manfaat bagi orang hidup. Tahun ini gunanya Ustaz tak dimokolopi kenapa mamang sambayang gini ya enggak. Orang yang menyolatkan jenazah dalam hadis riwayat Imam Muslim, man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falau qirat. Siapa yang melihat jenazah dan ikut menyolatkan jenazah, maka dia akan dapat pahala 1 qirot. Dan 1 qirot dalam hadis adalah 1 gunung Uhud. 1 gunung Uhud itu panjang, lebih panjang gunung Uhud dari ujung ke ujung tuh 7 kilometer. Mungkin lapangan tuh tambah, aku mau naging bungkuk juga. DP panjang, DP tebal dari muka ke belakang 3 kilometer. 3.000 kali 7.000. Dan pahala apa itu sampai jenazah? Saya pernah berjalan naik motor di Molino, lewat Molino. Pas di lampu merah, babalik orang ke arah Mogola ini. Pas dia sampai Cokro, mau potong burigan. Wih, burigan. Kebetulan saya baru duduk. Iko. Saya bilang, dek mau pergi kubur itu atau masih mau singgah sholat? Oh, mau sholat dulu. Tapi susul. Dapat dulu di masjid. Saya mau masuk masjid, orang coba baris. Alhamdulillah. Jadi mau sedekah apa dia supaya dapat syafaat dia, saya juga dapat pahala 1 gunung Uhud. Jadi saya masuk, mau sampai. Jadi begitu. 1 gunung Uhud. Jadi tadi pahala bagi orang mati, 2 pahala bagi orang hidup. Yang ketiga cara sholat jenazah. Nah ada yang cara mau sampai jenazah. Bapak Ibu, cara sholat jenazah itu gampang. Cukup berdiri, niat sholat jenazah kemudian baru takbir bersama Allahu Akbar, Al-Fatihah. Takbir ulang kedua, Allahu Akbar, salawat Nabi. Ustaz, ada yang salawat Nabi? Salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini begitu salawat Nabi. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Di situ ada doa jenazah. Kalau hafal, bagi dengan dari bahasa Arab, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka Raki, Rubai, Allahumma firlahu warhamah. Yang meninggal Rubai, Allahumma firlahu warhamhu ganti dengan ha. Karena dalam bahasa Arab, hu itu dia laki-laki. Kalau ha dia perempuan. Ya Allah ampunilah dosanya, luaskanlah kuburnya. Apa ya pertanyaan doanya? Dalam para ulama mengatakan boleh pakai bahasa masing-masing. Yang penting mendoakan kebaikan buat dia. Baru takbir keempat, Allahu Akbar, diam sejenak. Dalam hadis lain ada lagi mau baca boleh lagi. Mau pakai yang tidak mau baca takbir keempat boleh lagi. Kalau pakai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, selesai doa sholat jenazah. Jadi tak bisa opat mau takbir, baru mau pakai salam, binatun Indonesia masih berdoa silahkan, habis itu selesai. Jadi kalau mau takbir bagaimana? 4 niat. Nah, ada niatnya, mohon maaf, saya sendiri, bukan saya sendiri, memang Al-Quran hadis mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Tapi bukan berarti niat harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia boleh. Sholat jenazah, bismillah, begitu. Allahu Akbar. Takbir pertama Al-Fatihah, waladhdallin, amin. Ulang takbir lagi. Nah, itu pun agon ini mah. Nah, itu pun agon ini mah. Sementara sedikit takbir lagi, Allahu Akbar. Simpan dia mau turun gerakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mau movement
Indon tidak ketemu ni nama. Apalagi mau sampai ke lapangan, buku gerakan hidup ketemu nama, ketemu pun. Di sementara serikat, Allahu Akbar. Takbir kedua oleh namanya salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Takbir ketiga doa jenazah. Takbir keempat diam sejenak, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Tinggal ada doanya di Indonesia. Dan doa silakan, tidak doa silakan. Intinya di takbir ketiga itu doa. Kalau tahu itu doanya sesuai hadis, sesuai bahasa Arab, bagus, lebih bagus. Kalau tidak dapat tahu, boleh bahasa Indonesia. Ya Allah, ampun dosa-dosanya. Itu lebih isi-isi itu. Ampun dosanya ya Allah, luaskanlah kuburnya ya Allah, mandikanlah dia dengan air dingin, air salju ya Allah, terimalah seluruh amalannya ya Allah, berikan kebaikan bagi keluarga. Itu lebih isi-isi. Boleh, pokoknya orang pakai bahasa sendiri. Yang penting di doa tanya munafuti ginasin tiga karena sia nomor kumatuan apa? Ya Allah, saya muruti murut kumatuan ya Allah. Ayo mai sambokin saya gumunnya apa koramannya. Itu yang enggak boleh. Jadi tadi pahala bagi orang hidup, pahala bagi orang mati, bicara sholat jenazah. Yang terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah, sampai orang ini yang ada yang suci, semua masih jaga bikin dosa. Ya karena yang maksum itu cuma Nabi. Nabi bersih dari dosa. Orang masih jaga bikin dosa. Kadang orang pe tangan, kadang orang pe lisan, jaga dosa sama baru untuk itu tadi siapa tua, ini mantain kasusnya. Macam-macam orang mau omongin. Maka jangan berarti orang badiam pun dosa tambah terus. Orang bikin amalan banyak yang menghapus dosa. Di antaranya sambayang. Mulai dari bawudu, bajalang di masjid, batunggu sholat, melaksanakan sholat, semuanya ini penghapus dosa. Orang bahas. Pertama, bawudu. Dalam hadis disebutkan, tidaklah seorang muslim berwudu kemudian memperbaiki wudunya kecuali akan keluar dosanya melalui kuku-kukunya. Bagus mau gaman itu bikin tua. Kemudian mau totakin dosa-dosa melalui kuku. Kedua, habis dia berwudu, kalau dia berjalan kaki pergi di masjid, dapat pahala. Dalam hadis, tidaklah orang berwudu dari rumahnya kemudian berjalan ke masjid kecuali setiap langkahnya akan diangkat derajatnya. Orang yang selalu ke masjid berjalan kaki, Allah angkat derajatnya. Lama-lama orang di masyarakat dia akan melihat dia orang yang baik, orang soleh, tak angkat itu derajat. Langkah yang setelah akan menghapus dosa-dosanya. Jadi makin banyak langkah ke masjid, makin Allah angkat derajat, orang pedosa makin tahapus. Asal kau wuduk kembali. Jangan bawa wuduk nanti di masjid. Nah, ya kau kemarin auto. Oh motor. Oh majar mereka mana jin. Tahu mereka ngomong bolanya, nah mau mereka ngomong. Pokoknya kalau dia mau berjalan kaki, minta tinggal sholat jamaah, dia butuh kendaraan silahkan. Kayak orang di sana di Bubak, di Lapan Normal, orang angkat di situ. Asal sampean mesti ngomongin perempatan mau belok kanan atau belok kiri. Asal main ziarah mau buido siang kita baru mau santai. Jadi bawa kendaraan. Tapi khusus yang masih boleh jangkau dengan kaki, berjalan asal wudhu dari rumah, maka setiap langkah yang satu Allah angkat derajat, langkah yang sebelah Allah hapus dosa-dosa kita. Maka sahabat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat ketika mengetahui hadis ini, Yome masih di masa yang ngobrol menerangkan. Turun suka pendek-pendek itu langkah. Nah, jadi mulai dari bawudu keluar tu dosa, berjalan pergi di masjid ya, apabila sampai bagus di masjid. Sampai di masjid, duduk tunggu sampai yang tahiyatul masjid dulu tentunya. Maka dalam hadis, malaikat akan senantiasa mendoakannya dan mengatakan Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah ampun dosa-dosanya ya Allah dan rahmatilah dia. Ini pahala orang tunggu sampai yang. Makanya sebelum muqamat Pak Haji kadang-kadang orang di Baitul Makmur sama-sama subhanallah belum azan, kadang-kadang setelah azan karena di kendaraan. Sebelum azan kadang-kadang orang pas sholat tahiyatul masjid batunggu. Maka duduk kita menunggu sholat 5 waktu, mau Ramadan atau bukan Ramadan, akan dicatat pahala. Pertama kita akan didoakan malaikat, ya Allah ampun dosanya dan rahmatilah dia. Hadis yang kedua mengatakan bahwasanya orang yang duduk di masjid menunggu sholat, selama dia duduk di situ akan dicatat pahala sedang sholat. Tapi di itu mau buat sambayang akan dicatat pahala dia sementara sholat. Bayangkan. Belum sambayang ini. Baru wudhu, baru berjalan, baru tunggu sholat. Baru kalau sholat sampeyan.
Maka dalam hadis lain disebutkan orang yang sholat 5 kali sehari akan bersih sebagaimana orang yang mandi 5 kali sehari semalam. Indonesia biasanya berapa kali mandi satu hari? Nah, tergantung. Ada yang bilang 2, ada yang 3. Kalau 2 itu berarti pagi dengan sore. Kalau 3 ada yang pagi, siang atau sebelum subuh? Kalau sebelum subuh mesti adonin tuan. Baru sebelum subuh, waktu subuh. Memang fenomena dong kuliah bobak dia ini memang. Nah, pokoknya Indonesia kalau bukan 2 kali, 3 kali mandi sehari. Tapi di Arab mandi 2 kali, 3 kali sehari, orang bilang mubazir. Karena orang Arab, mohon maaf, jarang mandi. Betul, jarang mandi orang. Cuman kelebihan orang di mana-mana AC. Karena negara kaya di mana-mana AC. Setiap rumah ada AC, setiap kantor ada AC, setiap masjid ada AC. Tempat perkuliahan, asrama, apapun ada AC. Apalagi kantor. Jadi orang suar, karena AC di mana-mana, di auto lagi AC. Jadi kering. Orang suar kalau masuk di AC, mau rambang di badan, nah bersih bagus nopot noin life boy. Padahal mau mandi. Bagi saudara. Maka ada pembantu Indonesia di Arab. Kok kebiasaan Indonesia mau ingin kedua betul, kedua. Majikan dapat tegur, bukan tegur sih arahannya. Bilang cek selalu mandi, dia mau bazir. Karena tuh Indonesia mau bazir gak kamu ikut dia mau ingin. Tadi itu saudara. Tapi dalam tetap mulus halus gitu. Jadi itu pahala bagi orang yang salat. Jadi mulai moga makon tubik tak keluar dosa, mea insyaallah masih kita keluar dosa, batunggu di masjid mau tunggu salat tak keluar dosa, berguguran dosa, dan basambayang menghapus dosa-dosa. So 3 yang terakhir yang keempat, masih boleh 5 menit? Boleh. So tinggal 3 orang yang bilang boleh ini ya. Pas. Terakhir Bapak Ibu, ingat bahwasanya orang ini ada di bulan Zulkaidah. Zulkaidah itu bulan 11 dalam Islam. Lalu habis Zulkaidah bulan 12 Zulhijjah. Maka Zulhijjah ini musim haji. Dan puncak pelaksanaan kegiatan haji itu 2 hari sebelum hari raya, kemudian hari raya, kemudian 3 hari sesudah hari raya. Cuma 6 hari kegiatan haji. Dan jamaah haji yang tidak basambayang Idul Adha. Orang yang sedang berhaji yang tidak ada dong Idul Adha, tidak basambayang Idul Adha. Maka banyak amalan dimulai dengan tanggal 1 Zulhijjah, hari Senin lusa. Lusa, hari Senin lusa tanggal 27, 28. Pokoknya hari Senin lusa itu berkenaan tanggal 1 Zulhijjah, termasuk di bulan 12. Maka tanggal 1 sampai tanggal 10 amalan ditingkatkan. Orang bersedekah, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, banyak melaksanakan sholat, tingkatkan qobliyah ba'diyah, menyambung silaturahmi, banyak minimal hidup keintauin memang mau bogati mau sedekah yo minimal ure senyum pa. Hari ini tong mau sedekah mau ajar mau senyum keintau mau ajar teman. Tanto dipegot merong tim pontonya keintau. Pegot keintau. Ada begitu kan, bukan cuma di masyarakat, di kantor lagi begitu. Di kantor orang bisa nulis binawasan tapi pegotnya sobi nawir sibuk. Nah bersibuk keru. Kalau lebih monggo biar dia tertawa cuma tertawa begitu, ke orang kembali marah di muka. Jadi minimal orang kalau agak berat-berat yang lain di sini bagus. Fokus senyum pokoknya madung gue intau. Termasuk bahasaan. Bahkan orang sampai meninggal, akan kemudian kita setiap orang pakai nang 4 orang yang orang mau kenang orang bagi kebaikan kasih. Ya dungkuli almarhum, almarhumah. Mau bahasa kasih siapa mau tapi mau senyum. Wa atau kadunin bori ore yo kopi apa pogot. Dorang lagi dia banyak utang banyak pikiran, yo belum rumah itu pote gurpa, boko simpa. Kebiasaan orang Indonesia begitu, kecuali di Arab. Di Arab orangnya serius, beda di Indonesia. Orang berbagi cerita sedikit dari mana? Hehehe, tak tawa. Karena orang ramah. Di Arab orangnya serius, makanya jemaah haji selalu dibekali ketika main mau haji, yo akan kontung into Arab, yo mau ikut bapak ini kami mau senyum. Siapa mau senyum mau
Parampuang pasti nyumpah laki-laki yang asing, artinya dia mati satu perkalian darah. Di sana lain lebih arti. Gitu. Tapi ada kenatun ke Indonesia oleh yo kukira pempogatnya bahasanya menjadi. Jadi amalan terang tingkatkan. Kemudian jika dengan puasa sebelum Idul Adha, puasa Arafah, menghapus dosa setahun lalu dan dosa setahun ke depan. Tapi dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Yang dosa besar akan terhapus dengan taubat. Jadi ini mau rugi mau masang, ini kalau dihukum kulit banyak dengan dibona. Mau rugi mau togel, mau bataru, mau judi, mau porogotu pintain manuk, mau mabuk, mau botol minuman, narkoba masih jarang narkoba. Maka dosanya tidak akan terhapus dengan amalan tadi. Dia harus taubat. Karena dosa ada kecil, ada dosa besar. Dan dosa kecil bisa dihapus dengan istighfar, dengan sholat-sholat tadi, berjalan ke masjid, berwudu, dengan amalan lain. Tapi khusus dosa-dosa besar, dia hanya bisa terhapus dengan taubat. Dan taubat itu, ya Allah saya nggak akan mengulangi, menyesal, konsisten untuk tidak mengulangi, dan seterusnya. Jadi jika bagaimana, dan mudah-mudahan insya Allah orang keluarga ibadah haji tidak kemudian matarin baru Molino sambilan pembundean ada sekitar 7 orang 8 orang gitu. Insya Allah tahun ini musim haji orang ada di sini, tahun-tahun berikutnya insya Allah musim haji orang sama antara di Arafah sana melaksanakan kegiatan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada Bapak Andung, insya Allah yang telah mendahului kita, Mama Andung, kita doakan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunlah dosa-dosa mereka ya Allah. Warhamhum, dan ampunlah dosa mereka dan rahmatilah mereka ya Allah. Wa'afihi wa'fu anhum, dan ampunlah dosa-dosa mereka ya Allah. Waqsilhum bil ma'i wa thalji wal barad, ya Allah mandikanlah mereka dengan air yang dingin dan air yang bersih ya Allah. Wa adkhilhumul jannah, dan masukkanlah mereka ke dalam surga ya Allah. Wa ab'idhum 'adzabal qabri wa 'adzaban nar, dan jauhkanlah mereka dari azab kubur dan azab neraka ya Allah. Dan kumpulkanlah kami ya Allah. Ya Allah kumpulkanlah kami dalam surga ya Allah. Ya Allah, dari kami yang hadir di tempat ini yang mendengarkan ceramah ini ya Allah. Jika ada di antara orang kami yang sakit, sembuhkanlah dia ya Allah. Amin. Jika ada orang di antara kami yang berhutang ya Allah, lunaskanlah hutangnya ya Allah. Jika ada orang yang pengen menikah di antara kami ya Allah, berikanlah dia menemui jodohnya dan menikah ya Allah. Amin. Jika ada yang sudah berkeluarga dan belum punya rumah, tempat tinggal dan lain sebagainya, berikanlah mereka ya Allah. Dan di antara kami ya Allah, jika ada yang sudah berniat melaksanakan ibadah haji dan yang punya rencana dan punya keinginan, maka mudahkanlah kami untuk menggapai haji ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya saya sesudah ceramah ini masih ada tamu menunggu, maka mohon maaf, silakan lanjutkan. Saya akan langsung pamit dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.